Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Dialah Rabb, pemilik alam semesta ini. Dia yang mengaturnya, Dia yang mengurusnya, karena Dia pemiliknya. Apa yang hendak Dia perbuat, itu yang akan terjadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita melanjutkan kajian kita dengan kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sampai ke bab 292. Hadis nomor 700. Ada satu hal yang menarik. Bab 292 ini sangat berkaitan dengan kondisi kita saat ini. COVID-19 yang menyebabkan krisis ekonomi global, yang menyebabkan sebagian orang yang sakit udah selesai, yang mati udah pergi, tapi keluarganya, bagaimana kondisi mereka? Orang-orang yang di PHK, yang gak boleh bekerja, toko-toko yang harus tutup, restoran-restoran yang tidak boleh buka. Kondisi ini benar-benar menyakitkan. Kesulitan dan kesusahan yang terkadang membuat dada menjadi sesak. Al-Imam Bukhari 1200 tahun yang lalu, ketika beliau menyusun kitab ini, beliau membuat bab dengan judul Bab Ad-Du'a Indal Karb. Bab tentang berdoa pada masa sulit. Kesulitan yang membuat hati jadi galau, gundah, yang menyebabkan seorang hamba kebingungan, tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Subhanallah jemaah. Kita akan bacakan. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muslim. Qala haddatsana Hisham. Qala haddatsana Qatadah an Abil Aliyah عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muslim. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hisham. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Qatadah. Dia meriwayatkan dari Abul Aliyah. Abul Aliyah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, biasanya Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi sulit, dalam kondisi gundah, beliau membaca doa ini. Apa doa yang beliau baca? La ilaha illallahul azimul halim.
La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim. Beliau membaca la ilaha illallah. Beliau mengatakan tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, kecuali hanya Allah. Siapa Allah? Rabbul Al-Azimul Halim. Allah tuh yang maha agung. Engkau punya masalah sebesar apa? Oh, COVID-19 membuat lumpuh ibu kota, membuat sebagian menjadi kacau. Apa masalahmu besar? Nggak ada yang besar buat Allah Azza wa Jalla. Ini permasalahan-permasalahan dihadapkan dengan keagungan Allah Azza wa Jalla Al-Azim. Makanya ketika orang membaca sebuah zikir, membaca sebuah doa, hendaklah dia meresapi apa yang dia baca. Bukan hanya sekedar, oh ini doa ketika susah, baca. Banyak dia baca. Tapi kandungan dari apa yang dia baca tidak pernah meresap di hatinya. Padahal kita tahu, Allah Jalla Jalaluh alimun bidhatis sudur. Allah tahu dengan apa yang ada dalam hati kita. Yang terucap di lisan kita, orang lain bisa dengar. Bisa direkam. Ana sekarang ngomong, direkam. Antum pada dengar semuanya. Tapi apakah tatkala ana membaca doa itu, ana meresapi dengan hati ana? Itu Allah yang tahu. Dan ana sebagai hamba Allah Azza wa Jalla yang sedang membaca, niat ana, penghayatan ana dengan itu Al-Azim, jamaah azim Allah itu. Kalau bicara diperlukan untuk mengembalikan ekonomi ini 2000 triliun umpamanya, Allah berapa 2000 triliun? Allah tuh ciptakan gunung emas di Timika puluhan tahun sampai hari ini nggak habis. Itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Minyak udah berapa tahun disedot, dikeluarkan dari bumi, terus dipakai oleh manusia. Itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Engkau perlu apa? Perlu 2000 triliun. Perlu 10.000 triliun. Buat Al-Azim, semuanya kecil. Karena sejatinya dunia dan isinya ini, di sisi Al-Azim, Allah yang Maha Agung, tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk. Kalau engkau ingin tahu kebesaran Allah Azza wa Jal, keagungan Allah Azza wa Jal, Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya", andai kata dunia ini triliunan uang, ribuan ton emas di dalamnya, segala keindahan yang ada di dalam dunia ini yang kita melihat dengan mata kita dan kita merasakan dengan lisan kita. Kata Nabi SAW, kalau ada dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, satu sayap nyamuk. Masaqa minha kafiran syarbatama, orang kafir nggak akan dikasih seteguk air sama Allah Azza wa Jalla. Seteguk air nggak akan dikasih. Kalau ada nilainya seperti satu sayap nyamuk. Tapi karena di bawah satu sayapnya dikasih orang kafir. Triliunan Allah kasih. Oh, kekayaannya 1000 triliun Allah kasih. Nggak ada nilainya. Allah itu Al-Azim. Makanya kalau yang diperlukan sama kita hanya 2000 triliun, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Apa masalah kita, jamaah? Nggak ada yang besar. Masalahnya kita nggak membesarkan Allah Azza wa Jal, sehingga banyak masalah menjadi beban besar buat kita. Oleh karena itu Nabi SAW tatkala beban itu ada, beliau limpah Jal. Tapi perbuatan hamba itu mencaci maki Allah Azza wa Jal, yu'dhin ibn Adam, anaknya manusia itu menyakiti Allah, mengganggu Allah, mengatakan Allah punya anak, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah sabar. Allah masih buka peluang untuk bertobat buat hambanya. Allah kasih penyakit,
COVID-19. Bingung semuanya. Mereka tahu kelemahan diri mereka. Agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla Al-Halim. Kalau Allah mau hancurkan, Allah mau matikan. Orang kena COVID-19 langsung mati. Kena langsung mati. Bisa, Allah bisa lakukan itu. Tapi Allah bikin dia sakit. Sakit sehari, 2 hari, 3 hari. Ada masa buat dia untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Keluarganya yang melihat kondisi tersebut. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Uang pun tidak berguna untuk menyembuhkan dia. Dia jadi sadar, ya Allah, ada kesempatan. Allah itu Al-Halim. Maka kau baca doa ini. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. Tauhid. Tidak meminta kepada siapa-siapa. Kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu lanjutan doa ini. La ilaha illallah. Sama. Pengakuan bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allah itu Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arshil azim. Allah itu Rabbnya langit yang 7 lapis. Wallahi jamaah. Dan Rabbnya bumi. Yang kita lihat langit dunia. Kita lihat betapa banyaknya bintang-bintang yang menghiasi langit dunia. Itu langit dunia. Dari satu langit ke langit selanjutnya itu ada rongga jarak selama 500 tahun. Kita kalau melihat langit itu dengan galaksi yang ada di sana, bumi ini kecil sekali. Kecil jemaah. Maka kita berdoa mengatakan, ya Allah, Engkau itu bukan Robku aja. Engkau itu Rabbus samawat. Semua ini milikmu, ya Allah. Apapun yang menimpaku di sini, kalau kita menganggap yang menimpaku itu sesuatu yang besar, Allahu Akbar. Allah itu Rabbus samawat wal ardi wa Rabbul arshil azim. Allah Rabb pemilik arsy yang besar sekali. Jadi bumi ini jemaah, langit-langit itu jemaah, bin planet-planet semuanya, kalau dibandingkan dengan arsy Allah sangat kecil sekali. Kalau kita nggak mau minta sama Allah, lalu kita masih merasa menghadapi masalah yang besar. Kalau kita ditimpa sebuah petaka yang menimpa kita, maka kita harus tahu Allah itu Al-Azim Al-Halim. Allah tidak ingin membahayakan hambanya. Allah ingin memberikan kasih sayang kepada hambanya. Dikasih itu bala, nggak diangkat sama Allah. Dibiarin sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Lalu Allah angkat. Agar hambanya bisa melanjutkan kehidupan di dunia ini. Tapi tatkala dia melakukan kesalahan lagi, Allah kasih lagi itu buat dia. Jangan pernah kau suudzon sama Allah Azza wa Jalla. Kau mengatakan, aku nggak pantas mendapatkan ini. Engkau nggak pantas. Engkau siapa? Jangan sok suci. Kau makhluk yang penuh dengan dosa. Hibbati fillah. Di riwayat Imam Muslim disebutkan, kana idza hazabahu amrun. Nabi kalau ditimpa perkara yang menyulitkan. Ada perkara yang menyulitkan Nabi alaihissalam, yang memojokkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah Azza wa Jal. Allah sebaik-baiknya pelindung, cukup. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan mencukupinya. Tapi engkau merasa cukup enggak sama Allah Azza wa Jal? Engkau masih perlu dengan selain Allah? Nabi mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar.
Nabi Ibrahim membaca tuh doa hasbunallahu ni'mal wakil ketika dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun yaumal khandaq, dan disebutkan Nabi menyebutkan pada hari Khandaq. Hina qalu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ketika orang-orang mengatakan tuh orang-orang musyrikin telah bersatu padu mereka untuk menyerang kalian, takutlah kepada mereka. Fazadahum imana. Mereka tambah takut sama Allah Azza wa Jal. Mereka tambah beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kita nih, tatkala ditimpa satu perkara yang menyulitkan kita, kita semakin beriman. Kenapa Ustaz? Kok kita semakin beriman? Karena kita tahu Allah udah berjanji akan menurunkan bala sama kita. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Dan kita semakin yakin bahwasanya Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan bala kepada hambanya, wabah, penyakit, kemudian ya gempa, banjir, kelaparan. Allah ketika menurunkan itu ingin kebaikan buat hambanya. Agar engkau tahu, engkau diciptakan tidak sia-sia. Engkau tidak seperti binatang yang dipelihara, kasih makan, digemukkan, dikawinkan, dipotong. Enggak. Ayah sebul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia dibiarkan sia-sia begitu? Dibiarin. Mau berbuat seenaknya? Enggak. Ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka nggak difitnah, nggak dikasih bala, nggak dikasih cobaan sama Allah Azza wa Jalla? Mereka mengira seperti itu. Ini perkiraan yang batil, perkiraan yang menyesatkan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menguji, mencoba orang-orang sebelum mereka, sehingga tampak siapa yang beriman, siapa yang pura-pura beriman. Masa-masa sulit itu memunculkan mana yang muslim, mana yang mukmin, dan mana yang munafik. Ketika senang, orang-orang munafik, ya datang mereka. Ketika susah, kelihatan. Nampak, nih, kaum munafikun. Mereka yang terkadang pakaiannya lebih islami daripada orang Islam. Penampilannya lebih perlente. Penampilannya lebih memukau seakan-akan dia membela Islam. Padahal dia Islamophobia. Dia sebenarnya benci dengan Islam. Balak seperti ini menampakkan mereka. Ahibati fillah, mungkin ada yang berkata, Ustaz, yang dibaca Nabi SAW itu kan zikir, Ustaz. Nggak ada permintaan. Nabi mengatakan, La ilaha illallah al-azimul halim, La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim. Itu kan zikir. Naam jamaah. Jawaban untuk pertanyaan seperti ini dari dua sisi. Yang pertama, zikir ini adalah pembuka untuk permohonan. Pujilah Allah Azza wa Jalla. Sucikan Allah Azza wa Jalla. Agungkan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu, silahkan kau mau berdoa, meminta apa sama Allah Azza wa Jalla. Setelah kau memuji Allah Azza wa Jalla. Jawaban kedua, bahwasanya doa itu ada yang langsung. Tapi doa itu ada yang sindiran. Yang ya cuma menyebutkan ya Allah, dia muji Allah, Engkau yang maha agung, Engkau yang maha mulia. Kau kan tahu ya Allah, dalam hati dia mengatakan ya Allah, Kau tahu kondisiku sedang sulit, sedang ini itu. Seperti yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus, apa yang dibaca ketika di perut ikan paus? Beliau berdoa, na'am. Yang kata Nabi alaihissalam, barang siapa yang membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Nabi mengatakan, lam yad'u biha rajulun muslim qat illa istajaballahu ta'ala lahu. Tidaklah ada seorang muslim yang berdoa, da'watu Dhinnun kata Nabi SAW, dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa itu melainkan Allah kabulkan. Jadi memang zikir yang berisi doa. Karena pujianmu, kita kalau ngomong sama ada orang yang baik hati, Masya Allah fulan, kau itu baik banget ya, kau banyak bantuin fulan. Tahu-tahu dia bantuin kita. Bagaimana dengan pujaan untuk Allah Azza wa Jal, Al-Karim, Al-Azim, Al-Halim, ketika kita menyebut Allah dengan mentauhidkannya. Maka orang ketika kesusahan itu ingat dengan Allah. Baca Allah, Allah Rabbi la usyrik bihi syai'an. Allah, Allah Rabbku, aku tidak melakukan kesyirikan. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ahibati fillah, disebutkan dalam kitab Fadlullah As-Samad bahwasanya Abu Bakar bin Ali pernah dipenjara. Fara'a Abu Bakar Ar-Razi fil manam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Kemudian Abu Bakar Ar-Razi, sahabatnya Abu Bakar bin Ali ini, bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, Qul li Abi Bakar bin Ali, yad'u bidu'a'il karb alladhi fi sahihil Bukhari. Katakan kepada Abu Bakar bin Ali agar dia membaca doa ketika dalam kesulitan yang ada dalam Sahih Bukhari. Yang tadi kita baca, La ilaha illallahul azimul halim. Sampai akhir doa itu. Hatta yufarrijallah anhu. Agar Allah menyingkap kesulitan dia. Qal fa asbahtu. Abu Bakar bin Razi ketika pagi hari dia langsung ngasih tahu kepada Abu Bakar bin Ali, aku bermimpi hendaklah engkau membaca doa yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Doa penyingkap kesulitan, kesengsaraan. Fada'a bihi falam yakun illa qalilan hatta ukhrij. Maka dia pun berdoa karena doa ini sahih, berada dalam Sahih Bukhari. Yang ada hanya mengingatkan agar dia berdoa dengan doa itu. Bukan amalan baru dari Nabi SAW. Tapi Nabi mengingatkan dengan sesuatu yang sudah diajarkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Maka beliau membaca La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. Wa rabbul arshil azim. Nggak berapa lama nih Abu Bakar bin Ali yang dipenjara, dikeluarkan. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala ketika menceritakan tentang Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Disebutkan bahwasanya Al-Walid ibn Abdul Malik menulis surat kepada Uthman bin Hayyan yang pada waktu itu dia gubernur Madinah. Undur Hasan bin Hasan fajlidhu 100 jaldah wa awqifhu linnas. Ada berita bahwasanya Hasan bin Hasan ini hoax. Yang diberitakan bahwasanya dia menulis surat kepada penduduk Irak untuk membaiat dia untuk melawan pemerintahan yang ada. Dan berita itu dusta. Maka akhirnya Al-Walid bin Abdul Malik menulis surat kepada Uthman bin Hayyan, tolong kau tangkap Hasan bin Hasan, dera dia dengan 100 kali deraan dan berdirikan dia di depan orang supaya nggak ada yang berani melakukan pemberontakan. Padahal berita itu nggak benar. Qala fa ba'atha ilaihi faji'a bihi. Maka dia kirim orang untuk menjemput Hasan bin Hasan. Ketika didatangkan untuk berjumpa dengan gubernur, berdirilah Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin. Dia berdiri kepada sepupunya ini. Lalu dia mengatakan, Ya ibna am, takallam bi kalamil faraj, yufarrijullahu anka. Wahai anak paman, bacalah engkau
bacaan untuk menyingkap kesulitan, menyingkap kegalauan, menyingkap kegundahan. Niscaya Allah akan menyingkap kesulitan yang menimpamu. Faqalaha. Lalu Al-Hasan ibn Ali mengatakan, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Farafa'a ilaihi Uthman ra'sahu. Uthman ibn Hayyan yang diperintahkan untuk mendera gubernurnya pada waktu itu, dia mengangkat kepalanya, memandang wajahnya Al-Hasan ibn Hasan. Lalu apa kata dia? Ara wajha rajulin kudhiba alaihi khallu sabilahu. Aku melihat wajah orang yang difitnah. Ada orang yang memfitnah dia dengan omongan dusta, bahwasanya dia mau berontak. Aku melihat wajah orang yang difitnah, biarkan dia pergi. Fasa'aktub ila amiril mu'minin bi'udhri. Aku akan tulis surat melaporkan kepada amirul mu'minin dengan uzur dia, dengan alasan dia. Enggak. Subhanallah jemaah. Ini doa yang manjur untuk dibaca, tapi dengan penghayatan dari hati. Kemudian waqala Al-Hasan, ini disebutkan Hasan Al-Basri mengatakan, arsala ilayya Al-Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur yang jadi panglima perang juga, yang zalim, yang terkenal kebengisannya. Dia kirim orang untuk mendatangkan Hasan Al-Basri. Kata Hasan Basri, ketika dipanggil, lalu aku membaca La ilaha illallahul halimul karim, Subhanallah wa tabarakallah Rabbul arshil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca tuh pujian buat Allah Azza wa Jalla. Faqal, ketika dia berangkat menjumpai Hajjaj bin Yusuf, apa kata Hajjaj? Wallahi laqad arsaltu ilaika wa ana uridu qatlak. Aku telah mengirim orang untuk menjemputmu dan aku berkeinginan untuk membunuhmu. Fala antal yawm ahabbu ilayya min kada wa kada. Demi Allah, engkau hari ini lebih aku cintai. Dia sebutkan dari ini, dari itu. Yang sedang kesulitan, yang mungkin kau tidak tahu apa yang engkau hendak makan esok hari. Pujilah Allah Azza wa Jalla. Bacalah kalimat tauhid, La ilaha illallah al-azim al-halim, La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Nanti ada bacaan lain yang juga diriwayatkan dari Abdullah Ibn Abbas juga. Tapi engkau baca itu menjadi subhanallah, obat buat kita, pegangan buat kita. Tatkala engkau sulit, tinggalkan segala ketergantungan kepada makhluk. Katakan La ilaha illallah Al-Azimul Halim, La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arshil azim. Barakallahu fikum. Baik. Kita masuk ke hadis nomor 701. Al-Imam Bukhari mengatakan, Haddatsana Abdullah ibn Muhammad. Qala haddatsana Abdul Malik ibn Amr. قال حدثنا عبد الجليل عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي بكر أنه قال لأبيه. عبد الرحمن ابن أبي بكر ini pernah berkata kepada ayahnya Abu Bakrah, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, Ya abati, inni asma'uka tad'u kulla ghada. Wahai ayahanda. Ini kata anak berkata kepada ayahnya, wahai ayahanda, aku selalu mendengarmu di saat pagi membaca doa.
Apa doanya? Ini doa baca untuk melawan COVID-19. Kalau kita memahami artinya, ya Allah, ini bentuk penjagaan kita. Selain antum pakai masker, selain antum jaga jarak, selain antum cuci tangan, selain antum minum suplemen, minum jamu, baca nih doa ini. Abu Bakar mengatakan, anaknya mengatakan, aku mendengarmu membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Aku lihat engkau membaca 3 kali. Tu'iduha thalathan hina tumsi wa hina tusbihu thalathan. Petang engkau baca 3 kali, pagi engkau baca 3 kali. Wa taqul, dan engkau juga berkata, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Tu'iduha thalathan hina tumsi wa hina tusbih thalathan. Engkau pagi baca 3 kali, sore engkau baca 3 kali. Faqala na'am ya bunayya. Iya ya bunayya. Aku mendawamkan bacaan itu. Aku terus-terusan membaca doa itu. Kenapa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bihinna. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa itu. Aku mendengar Nabi membaca doa itu pagi dan petang 3 kali. Wa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi. Aku ingin mengikuti sunnahnya. Ini cinta. Yang mengaku cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam. Baca doa ini. Sebarkan kepada umat. Mungkin engkau punya doa yang menurutmu bagus, yang engkau ingin ajarkan kepada umat. Tapi ajarkan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Itu lebih mulia buat engkau. Sebagai pertanda engkau pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anakku, engkau tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, da'awatul makruh, doanya orang yang gundah, doanya orang yang kesulitan, doanya orang yang galau, yang sempit hatinya. Apa doanya? Allahumma rahmataka arju fala wala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. InsyaAllah kita akan baca artinya. Doa ini baca Nabi SAW tiap hari, pagi dan petang. Yang pertama, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikan afiat. Kita sering dengar kalimat sehat wal afiat. Afiat itu selamat dari segala petaka. Bukan cuma sembuh dari penyakit. Engkau sembuh dari penyakit, tapi engkau, ya, hilang duitmu. Kendaraanmu rusak. Tapi afiat ini keselamatan dari semuanya. Ya Allah, berikan keselamatan, afini fi badani. Badanku ini, ya Allah, yang titipan dari engkau. Aku minta afiat. Karena afiat diperlukan, ya Allah. Untuk sholat, untuk ibadah. Orang sholat berdiri. Orang puasa perlu kekuatan. Orang haji perlu kekuatan, minta afiah ya Allah. Mau berangkat ke masjid perlu kekuatan. Orang yang sakit-sakitan sekarang COVID-19 tutup masjidnya. Bayangkan. Ketika afiah itu hilang, engkau sendiri tidak dapat berangkat ke masjid. Kalau engkau yang sakit. Tapi ketika yang sakit orang yang kita nggak tahu siapa yang sakit. Yang mungkin dia dapat menularkan penyakit itu kepada kita. Akhirnya pemerintah di beberapa daerah mengambil kebijakan tutup masjidnya. Nah, karena afiah ini jamaah, nikmat yang lebih agung daripada fulus. Kalau bicara ekonomi, semua uang hasil kerja pemerintah itu bisa habis gara-gara COVID-19. Ketika Allah cabut afiah, mau dibawa kemana? Allah yang kasih afiah. Makanya nikmat afiah, nikmat kesehatan, keselamatan di badan itu lebih agung daripada nikmat fulus, daripada ekonomi.
Dan dampak dari hilangnya afiah, ekonomi nyungsep, terjun bebas. Supaya kita menghargai nikmat sehat ini, nggak main-main. Minta sama Allah Azza wa Jalla, ya Allah berikan afiah, keselamatan, kesembuhan di tubuhku. Allahumma afini fi sam'i, pendengaranku ya Allah. Nih, antum mungkin nggak mensyukuri nikmat mendengar ketika engkau melihat orang bisu yang berbicara dengan gerakan tubuhnya. Ya Allah, nikmat ya Allah, berikan afiat ya Allah. Jangan engkau hilangkan nikmat pendengaran ini ya Allah. Allahumma afini fi basari ya Allah, berikan ya Allah afiat di penglihatanku ya Allah. Berikan keselamatan sehingga badanku untuk ketaatan kepadamu, pendengaranku untuk mendengarkan yang baik-baik, penglihatanku untuk memandang yang baik-baik. Minta afiat. Engkau bisa lihat orang-orang yang buta, engkau bisa lihat orang-orang yang tambah umur ya, rabun matanya, nanti terkena katarak, akhirnya harus operasi lagi. Ya Allah, nikmat mata jemaah, kita dapat melihat bertahun-tahun. Kalau Allah mau cabut, Allah cabut. Maka minta sama Allah, minta. Kita semua perlu sama Allah Azza wa Jal. Jangan engkau hanya berpikir, aku akan olahraga, aku akan minum suplemen. Minta, doa sama Allah. Allah yang kasih. Engkau mau minum suplemen 1 ember, kalau cabut tuh mati, sakit. Maka minta sama Allah Azza wa Jalla. Lalu mengatakan la ilaha illa anta, ni tauhid. Dalam semua doa untuk menghilangkan kegundahan, kegalauan, jangan berangkat ke dukun. Jangan cari orang pintar, cari Allah Azza wa Jalla. Allah selalu hadir. La ilaha illa anta ya Allah, tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak dimintai pertolongan, tiada yang berhak didoain kecuali engkau ya Allah. Engkau yang bisa melakukan la ilaha illa anta. Engkau urusan rizki seret, la ilaha illa anta. Sakit nggak sembuh-sembuh, la ilaha illa anta. Berbaik sangka sama Allah. Aku udah doa, kok nggak dikabulkan, berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Mungkin kalau dikabulkan, kau jadi lupa lagi sama Allah. Kalau kasih itu penyakit terus, kau jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla. Allah lakal hamdu kullu. 3 kali bacanya. Kemudian baca doa lagi apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Kufur dan fakir. Berapa banyak orang yang gara-gara fakir dibeli imannya, dia jual demi sedikit kenikmatan dunia. Kita dapat melihat di masa-masa akhir ini, orang-orang yang menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Maka minta sama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ada sebuah hadis yang dhaif secara sanadnya, kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu mengantarkan kepada kekufuran. Ini orang yang imannya lemah, tapi imannya kuat, aman, jauh dari kekufuran. Bilal bin Rabah disiksa seperti itu, nggak punya apa-apa, dia budak, dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Ini masanya sekarang. Antum masa takut? Takut fakir. Kalau takut, doa minta sama Allah. Allah itu Al-Ghani. Tapi ketika engkau nggak pernah minta sama Allah, nggak pernah berlindung dari kekufuran dan kefakiran, di masa seperti sekarang sulit. Ketika orang di PHK, bingung dia. Ada apa antum bingung? Ya Ustaz, anak biasa dapat gaji di sana. Anak nggak punya kerjaan lain, anak nggak punya keahlian lain. Waktu antum di perut ibu antum, siapa yang kasih rezeki sama antum? Antum belum bisa kerja, ngomong belum bisa. Ketika antum keluar, lahir di dunia ini, antum belum bisa berbicara, antum belum bisa berjalan. Allah kasih rizki. Engkau ragu sama Allah Azza wa Jalla. Maka katakan la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Orang sekarang mau dimakamkan gara-gara COVID-19 sulit. Ditolak sana, ditolak sini. Kenapa engkau tolak? Orang mau mati. Bukan mau mati jemaah.
mau meninggalkan bumi ini, mau masuk ke dalam bumi, masih ada yang mempersulit. Gimana ketika dia di dalam kuburan? Ada kehidupan setelah kematian, jamaah. Tapi kebanyakan orang tidak memikirkan hal itu. Nih, tiap hari, pagi, sore kita ingat kuburan. Kuburan, kuburan. A'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, ya Allah. Kalau azab dunia, ringan. Kita dipecut sama orang yang mencut kita, kecapean, selesai. Di penjara, capek penjaranya dikeluarkan nih COVID-19, berapa banyak orang di penjara dikeluarin. Tapi ketika engkau disiksa di kuburan, engkau mau keluar kemana? Engkau berada di sana selama-lamanya sampai hari kiamat nanti. Dibangkitkan. Maka berlindung kepada Allah. Minta afiah di badannya, minta afiah di telinganya, di pandangannya, lalu mengatakan la ilaha illa anta ya Allah, enggak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Lalu berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta, lagi disebutkan enggak ada yang berhak ya Allah, enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Semua sesembahan itu batil. Benda-benda makhluk disembah, nabi disembah sama mereka, jin disembah sama mereka. Enggak ada ya Allah, cuma Engkau yang berhak disembah. La ilaha illa anta. Ini tauhid hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Di masa-masa sulit, kadangkala orang itu seperti orang yang dilemparkan ke dalam sungai. Ketika dia mau tenggelam, dia ngelihat ada ular lewat, dia nggak tahu apa aja dia pegang. Bukannya selamat, dimakan sama ular dia. Dia ngelihat ada daun, dia pegang tuh daun. Dia lihat ada dahan kecil, dia pegang untuk selamat, tenggelam dia. Makanya orang tahu mana yang menyelamatkan dia. Bukan asal pegang sana, asal ini. La ilaha illa anta. Kemudian Abu Bakrah mengatakan kepada anaknya, dan Nabi SAW bersabda, ini doanya orang yang kesulitan, orang yang kesusahan. Apa doanya? Allahumma rahmataka arju. Ini baca. Ya Allah, rahmatku, rahmatmu yang aku pinta, rahmatmu yang aku harapkan, rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah. Wala takilni la nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri sekejap mata. Kita nih, kalau sekejap mata nggak dijagain sama Allah Azza wa Jalla, nggak diurusin sama Allah, binasa kita jemaah. Sekejap mata jangan ya Allah. Jangan pernah engkau bersandar kepada dirimu. Jangan pernah merasa engkau hebat, engkau kuat, aku mampu, aku sehat. Jangan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah manusia itu. Sekuat apapun tubuhmu, engkau lemah. Wa aslih li sya'ni kullahu. Dan aku minta kepadamu agar diperbaiki urusanku semuanya ya Allah. Kita punya urusan. Mungkin kita sendiri lupa, anak punya masalah di sana, anak punya masalah di sana. Kita minta sama Allah, ya Allah, ini aku punya urusan banyak ya Allah, perbaiki urusanku semuanya ya Allah. Selesai doanya belum? Nabi mengatakan la ilaha illa anta. Mau minta sama siapa ya Allah? Tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Tuh doanya orang yang kesulitan. Tetap tauhid, tauhid. Ingat tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Ingat bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Apapun yang menimpamu kecil, bumi ini semua akan hancur nantinya. Akan Allah ganti kehidupan yang lebih baik. Subhanallah jemaah. Baik, kemudian di hadis yang terakhir yang berkaitan dengan doa orang yang kesulitan, yang kegundahan, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz qala haddatsana Abdul Malik ibn Khattab ibn Ubaidillah ibn Abi Bakrah qala haddatsani Rashid Abu Muhammad an Abdullah ibn al-Harith qala sami'tu ibn Abbas yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'inda al-karb. Ini riwayat lain. Ibn Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika kesulitan dalam masalah, beliau berdoa mengatakan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Ada tambahan di sini. Kurang lebih sama sebenarnya.
La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil adim. Sedangkan di sini la ilaha illallah rabbul arsyil adim, kemudian la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma srif syarrahu. Kemudian beliau berdoa yang mengatakan, ya Allah, palingkan dari aku, jauhkan dari aku bahayanya ya Allah, kejahatannya ya Allah. Minta. Setelah membaca doa itu, engkau silahkan panjatkan permohonan-permohonanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum jamaah. Ini doa bukan hanya untuk dikaji, tapi untuk diamalkan. Saatnya kita mengamalkannya. Baca doa itu. Kalau umat Islam yang berjumpa 200 juta lebih di Indonesia membaca doa ini, insya Allah Allah angkat bala ini jamaah. Kesulitan yang kau hadapi akan pergi, akan berganti dengan kemudahan dan kelapangan buat engkau. Yakin sama Allah, berbaik sangka sama Allah. Ketika urusannya kau nggak pergi-pergi, Allah ingin kebaikan buat engkau. Optimislah dalam kehidupan ini. Tapi itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat berjumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap tinggal di rumah, jaga jarak, berdoa mohon sama Allah, perbanyak cuci tangan, kemudian pakai masker. Tapi kalau ceramah pakai masker susah kayaknya jamaah. Tapi kalau antum keluar rumah, tolong dipakai maskernya. Semoga Allah angkat bala ini dan wabah ini dari kita dan dari seluruh umat manusia, dan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.